Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu harap kalian semua sehat, kalian semua semangat ya. Kelas 9A sampai kelas 9D. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, Allah membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menambah ilmu, biarpun masih dalam keadaan online ya. Anak-anakku semua, Selasa tanggal 10 November ini Ibu akan menerjemahkan hadis nomor 5 sampai nomor 10 ya. Ibu harap kalian semua sudah mencatatnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Hadis keterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qalat, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagtasilu mandi min arba'in, dari 4 perkara, minal janabati, dari junub, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, wa minal hijamah, dari berbekam, wa min gusnil mayiti, dari memandikan mayit ya. Nah itu ada nomor 1 di bawah, rawahu Abu Daud, dan mensahihkannya Ibnu Huzaimah. Nomor 1 di bawah, mandi wajib, guslul janabah wajibun ya, itu wajib. Terus walil jamu'ati mustahabun ya, mandi Jum'ah juga sama. Terus kalau untuk berbekam, au sunati minal hijamah, sunat ya. Dan guslul sunat itu guslul mayit ya, setelahnya memandikan mayit itu hanya untuk kebersihan saja ya. Jadi itu bisa yang 4-nya. Kalau keterangan dari Hasan ya, di Bulughul Maram terjemah Hasan ya, dari hadis Siti Aisyah itu, hadis itu menerangkan Rasulullah ada mandi dikarenakan 4 perkara, 4 urusan. Bukan Rasulullah memerintah kita, cuma Rasulullah telah melakukan itu ya. Itu yang 1 keterangannya. Terus keterangan kedua, hadis yang mewajibkan mandi janabah dan mandi hari Jumat memang ada ya, itu harus ada keterangannya, ada terpisah juga. Tetapi yang mewajibkan mandi dikarenakan berbekam dan dikarenakan setelah memandikan mayit itu tidak ada hadisnya lemah ya. Karena demikian, keterangan yang ketiganya, mandi lantaran 2 perkara itu tidak wajib, dari berbekam dan memandikan mayit. Itu hanya kalau mandi mayit itu hanya kebersihan saja, tidak wajib gitu ya. Nanti kalaulah diwajibkan jadi dosa ya. Ini hanya kebersihan saja gitu ya. Terus hadis yang nomor 6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa anhu, hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, fi qissati Sumamah bin Usal, dari kisah Sumamah bin Usal ya, indama, ketika aslama, masuk Islam, wa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan kepada Sumamah ya, an yagtasila, supaya mandi. Rawahu Abdurrazzaq wa asluhu muttafaq alaih, dan asalnya muttafaq alaih. Nah hadis yang dari Abu Hurairah itu, kisah Sumamah itu diterangkan oleh Hasan di dalam Bukhari dan Muslim. Tidak disebut bahwa Rasulullah memerintahkan Sumamah mandi, tetapi Sumamah mandi sendiri ya, untuk membersihkan badan, membersihkan itu semua ya. Jadi mandi sendiri, bukan diperintahkan oleh Rasulullah. Keterangan yang keduanya, tidak ada hadis yang kuat tentang wajib mandi bagi yang baru masuk Islam
ya. Terus keterangan yang ketiganya, hadis ini tidak sah karena ada kelemahannya. Tuh ya. Terus hadis yang ketujuh. Wa an Abi Sa'idil Hudri radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guslu yaumal jumu'ati, mandi hari Jumat, wajibun, wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap yang telah dewasa. Ahrojahu sab'ah, telah mengeluarkannya imam yang 7. Ada nomor 3 di bawah ya, ai baligun, yaitu telah dewasa, telah balig. Nah, ya. Terus wa an Samurah bin Jundab, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, pabiha wa nikmah, maka bagi dia sebagai nikmat. Waman igtasala, maka barang siapa yang mandi, bagus lu abdolu, maka mandinya itu lebih utama. Rawahul khamsatu wa hasanahu Tirmidiyu, imam yang 5 menganggap baik dan meriwayatkan imam yang 5 dan menganggap baik Imam Tirmidzi, ya. Keterangan dari Hasan, ya, berwudu, 1, berwudu buat sholat Jumat itu memang fardu dan baik, ya, harus, karena sebelum mandi itu kan harus berwudu dulu. Terus dari perkataan mandi, lebih baik orang bisa paham bahwa mandi itu tidak wajib. Paham ini bertentangan dengan hadis yang awal, ya. Beberapa hadis yang semakna dengan diriwayatkan riwayat-riwayat yang sudah sah, kuat, sedang hadis yang itu tidak sampai derajatnya, gitu ya. Terus tidak dapat menjadi keputusan, ya, melainkan wajib mandi buat hari Jumat. Di dalam mandi sudah terkandung wudu. Barang siapa yang batal wudunya sebelum ia sholat, maka wajib berwudu lagi, ya, tidak mandi. Jadi mandi Jumat itu wajib, ya, karena di dalam mandi wajib itu sudah termasuk ada wudu, gitu. Kalaulah setelah mandi batal, maka boleh hanya wudu saja, tidak mandi lagi, gitu ya pahamnya. Terus wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ali telah berkata, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukriuna, ya, yukriuna, kami semua membaca Al-Quran, malam yakun junuban, selama tidak dalam keadaan junub, selama tidak dalam keadaan junub. Rawaluhul khamsatu wa hadalabtu Tirmidzi wa sahahu wa hasanahu Ibnu Hibban, ya. Nah, ini ada keterangan dari Hasan bahwa yang pertama, yang disebut perkataan Ali, tidak diterangkan bahwa Rasulullah SAW ada bersabda bahwa waktu junub beliau tidak membaca Al-Quran, ya. Terus keterangan yang kedua, Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas tidak menganggap salah membaca Al-Quran bagi orang yang junub, ya. Terus yang ketiga, tidak di hadis Aisyah ada yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyebut Allah di dalam segala masanya.
lihat keterangan ya. Siti Aisyah lebih tahu keadaan Rasulullah berjunub atau tidaknya. Jadi yang haid, yang junub boleh membaca Al-Quran karena Rasulullah dalam setiap waktu apapun menyebut nama Allah ya. Terus wa an Abi Sa'idil Hudri, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala ya. Hadis dari Abi Sa'id Al-Hudri, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata, apabila datang ahadukum, salah seorang di antara kamu, ahluhu, kepada keluarganya, summa aroda, kemudian bermaksud, an ya'uda, untuk mengulang, falyatawaddo, maka berwuduklah, bainahuma, di antara keduanya, wudu'an, dengan wudu. Hadisnya riwayat Imam Muslim gitu ya. Nah itu hadis dari nomor 5 sampai nomor 10 ya. Kalian baca berulang-ulang, dipahami ya. Nah setelah itu dihafal ya. Tidak akan rugi menghafal hadis-hadis itu ya, insya Allah ya. Hadis yang doib kita tahu bahwa hadis itu doib. Hadis yang sahih, yang mutafaq alih, yang kita pakai ya. Nah ibu tunggu apalagi yang belum sama sekali setor ya untuk penilaian semester ini, tambahan ya. Kalian tidak hanya nanti ulangan tengah semester dan ulangan semester saja, jadi ada tambahan-tambahan nilai-nilai hariannya. Untuk pertemuan kali ini ibu tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.